Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat di dalam menimba ilmu. Khususnya pada kesempatan kali ini kita nanti akan berdiskusi, berdialog tentang akuntansi forensik dan audit investigatif bersama saya Taufik Andristiano. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, baik, berdoa selesai. Oke, selanjutnya dalam akuntansi forensik dan audit investigatif, lanjut. Oke, ya ini sekilas profil tentang saya, ya. Jadi nama lengkap saya Taufik Andristiano dengan gelar SE MAK, di mana dulu sarjana ekonomi saya diperoleh dari SD Bank BPD Jateng dan MAK-nya saya peroleh dari Universitas Diponegoro. Dan ini DN saya 0602059101. Untuk medsos ya, di antaranya beberapa materi perkuliahan itu saya berikan di YouTube saya, ya, Taufik Andristiano. Kalau Facebook dan Instagram ya hobi lah, ya, sedikit hobi. Email tugas.pak.taufik@gmail.com, karena mungkin sebagian tugas nanti teman-teman akan kirim melalui email. Oke, selanjutnya dalam pendahuluan tentunya saya berharap sekali ya pertemuan kita di semester ini lebih baik daripada semester-semester yang kemarin, di mana beberapa waktu kita sudah pernah berjumpa ya di kelas-kelas pengantar akuntansi dan lain sebagainya. Ini kita ketemu lagi. Saya harap pada semester ini saya bisa memberikan yang lebih baik lagi dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat lebih. Oke, selanjutnya ini kontrak belajar kita ya teman-teman. Jadi saya sangat berharap kita belajar nanti sesuai dengan jadwal ya. Ini tentunya harapan kita. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan sehingga kita bisa berjumpa sesuai jadwal. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran kita bisa hybrid ya. Ada masanya kita daring, ada masanya kita luring, karena kondisi memang ya sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi tentunya bisa memudahkan kita harapannya. Lalu untuk materi ya, saya akan berusaha sekuat mungkin untuk membagikan melalui A-Group. Bisa jadi nanti di sini teman-teman ada masanya untuk presentasi juga akan dibagikan melalui A-Group. Terus media pembelajaran, media diskusi. Dengan kecanggihan teknologi sangat banyak, kita bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Siakat, MS Teams, Zoom, bahkan Spadadikti. Oke, latihan soal bisa melalui Adlink, Siakat, email, ataupun lain sebagainya. Dan saya sangat berharap jika teman-teman nantinya berhalangan hadir, sebelumnya untuk izin ya, jadi biar tidak ada prasangka buruk. Terus yang tidak kalah penting adalah kita upayakan untuk saling menghargai, menghormati dan mendoakan. Jadi biar kita enak semuanya ya. Di kelas mungkin ada yang lagi sakit ya,
biar tidak terlalu terganggu, ataupun mungkin yang lagi ada yang pengen curhat gitu ya, saking wah tadi malam nonton final Liga Champions, saking semangatnya di kelas ke bawah dirembuk, padahal itu bisa jadi mengganggu yang lain. Oke, selanjutnya, nah ini adalah tentang kriteria penilaian saya. Yang pertama, saya jelas menghargai yang namanya kehadiran. Maka dari itu kehadiran saya beri poin 10%. Terus juga ada keaktifan. Nah, keaktifan di sini terlebih kita sekarang ada di Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar yang mana itu kita diharapkan bisa menimba ilmu dari berbagai hal, sehingga di dalam kelas kita bisa aktif. Lalu ada penugasan. Penugasan ini biasanya erat kaitannya dengan responsi ataupun tugas di akhir pertemuan. Dan yang jelas adanya ujian, baik itu UAS ataupun UTS. Oke, itu adalah kontrak belajar singkat dari kelas akuntansi forensik dan audit investigatif. Oke, kita masuk ke materi sejenak. Nah, kita masuk ke ruang lingkup akuntansi forensik. Oke, teman-teman, sebelumnya dulu. Oke, apa yang ada di benak teman-teman tentang akuntansi forensik? Akuntansi tentunya teman-teman dari pertama kali semester 1 teman-teman ambil jurusan akuntansi tentunya paham akuntansi adalah ilmu pencatatan, penggolongan, peringkasan dan lain sebagainya. Tapi forensik, pernah dengar istilah forensik? Ada yang pernah dengar? Apa itu forensik? Siapa yang coba? Ada yang mau mengutarakan? Gak apa-apa. Forensik, ada yang tahu? Pak, forensik sama audit itu sama apa beda? Oke, mirip-mirip ya, forensik dan audit ya. Oke, ada lagi yang mau mengutarakan? Forensik ilmu yang mengaplikasikan teknik dan prinsip ilmiah untuk tujuan hukum. Oke, nah jadi forensik itu mungkin teman-teman pernah melihat, pernah ke rumah sakit? Ya, ini kemarin saya juga barusan dibedah. Ya, ini masih ada bukti otentiknya nih ya. Kemarin saya habis dibedah. Cuman kemarin bukan bedah forensik. Ya, ya forensik itu saya pun dulu juga akuntansi forensik. Apakah ini akuntansi kesehatan ataukah ini akuntansi hukum? Karena memang forensik cukup erat kaitannya dengan kesehatan, ya. Mungkin teman-teman kalau pergi ke rumah sakit ada pernah lihat bedah forensik, ataupun mungkin di kantor kepolisian, ataupun mungkin di kasus-kasus hukum ada tim ahli forensik. Nah, jadi ya kalau secara ringkas, lanjut. Secara ringkas, akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas. Nah, di sini jadi akuntansi itu sekarang mencoba mengembangkan sayapnya. Tidak hanya berfokus kepada analisa laporan keuangan saja, tidak hanya berfokus kepada pembuatan jurnal saja, tidak hanya berfokus kepada pembuatan laporan keuangan saja. Tidak, tapi sekarang sudah mulai mengepakkan sayap. Di antaranya apa? Termasuk auditing dan juga masalah hukum. Yang mana untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik ataupun sektor swasta. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah adanya korupsi. Pernah ya? Penggelapan dana? Nah, itu kan biasanya ada pentaksiran.
kerugian ditaksir sekitar sekian miliar, sekian triliun, sekian ratus juta. Kerugian negara. Lah, itulah nanti yang menjadi poin pokok di dunia akuntansi forensik. Ya, di mana akuntansi forensik mencoba mendedel, ya, membedah bahwasanya berapa sih kerugian yang ditimbulkan dari tindakan kecurangan ataupun tindakan fraud yang telah terjadi di dalam suatu kasus, ya. Tentunya ada banyak sekali kasus yang mungkin bisa nanti kita singgung. Oke, lanjut dulu. Jadi ilmu akuntansi forensik ada 3 bahasan besar. Yang pertama adalah akuntansi itu sendiri. Yang kedua tadi ada auditing, dan yang ketiga ada hukum. Ya, jadi nanti di sini ada perpaduan antara akuntansi, auditing, dan hukum. Hukum jelas kita nanti akan bertemu dengan banyak pasal, dan yang namanya pasal itu benar-benar dia titik komanya harus sesuai. Ya, titik komanya, kata demi kata, kalimat demi kalimat itu harus sesuai. Maka dari itu di sini adalah segitiga akuntansi forensik. Namanya juga segitiga, berarti ada 3 sudut yang akan dibahas di dalam akuntansi forensik. Yang pertama adalah kerugian. Kenapa kok kerugian? Ya, karena di dalam akuntansi biasanya berkaitan dengan angka, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan uang, sehingga ketika mungkin ada sebuah pelanggaran yang itu tidak menimbulkan kerugian, ya berarti itu tidak ranah akuntansi forensik. Ada banyak tentunya di antara pelanggaran-pelanggaran. Misalkan apa? Pelanggaran tentang disiplin. Jam masuk, anggap saja jam 7. Ada yang datang terlambat jam setengah 8. Apakah itu menimbulkan kerugian secara materi? Menimbulkan nggak kira-kira? Enggak ya. Tapi berbeda dengan misalkan, mohon maaf, ada sebuah pelanggaran yang mana itu misalkan perusahaan membeli kertas sebanyak 10 rem, ternyata yang datang hanya 9 rem. Ada kerugian nggak kalau ini? Ada. Kerugiannya 1 rem. 1 rem sekarang berapa? Ya mungkin 50-70 lah ya satu kertasnya. Oke, jadi kerugian adalah poin pertama. Poin kedua yakni adalah kegiatan yang melawan hukum. Ya, sekali lagi di Indonesia itu adalah negara hukum. Hampir setiap kegiatan, hampir setiap sesuatu itu ada dasar yang melandasi. Saya yakin teman-teman di sini udah pada punya SIM ya. Pernah lihat belakangnya? Mungkin ada pasal-pasal tertentu, ya, ataupun mungkin sesuatu hal apapun. Di situ ada ketentuan, syarat dan ketentuannya. Nah, sehingga di sini kegiatan melawan hukum diharapkan kita bisa menghindarinya, sehingga kita jangan sampai melawan hukum. Lalu yang ketiga adalah hubungan kausalitas, yakni hubungan yang berkaitan dengan kedua-duanya, yakni kerugiannya juga dapat, kerugiannya juga ada, kegiatan melawan hukumnya juga ada. Nah, ini tentunya yang nanti akan menjadi
poin utama kita. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut, saya minta senam otak dulu ya. Itu ada beberapa angka. Silahkan nanti tangan ya, tangan kanan ikutin sesuai instruksi itu. Kita cepat saja ya. Oke, bisa dimulai ya. Oke, kita mulai. 5, 2, 1, 5, 3, 0, 4, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 2, 1, 5, 4. Bisa semua ya? Oke, biar tidak terlalu sepanang. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk tentang fraud ya. Tadi kita cukup banyak membahas fraud. Fraud itu bahasanya bisa dimaknai sebagai kecurangan ataupun pelanggaran. Sehingga di sini ACFE itu mendefinisikan fraud adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberikan laporan yang keliru terhadap pihak lain. Ada 3 poin utama tentang fraud. Yang pertama adalah perbuatan yang disengaja. Ya, sengaja. Karena ada masanya perbuatan itu tidak disengaja, yaitu perbuatan error. Yang kedua adalah perbuatan itu merugikan sebagian pihak dan di sisi lain menguntungkan pihak pelaku. Ya, tentunya yang namanya pelanggaran, ada seseorang yang dia untung karena dia melakukan sebuah kecurangan. Di sisi lain ada tentu yang dirugikan. Dan yang terakhir adalah dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Ya, jadi bisa dilakukan oleh individu, tapi kebanyakan fraud itu dilakukan oleh kelompok. Oke, kita lanjut. Tentunya di dalam tahap-tahap ataupun alasan ketika ada orang-orang yang ditanya, kenapa kau melakukan fraud? Itu biasanya ada 3 faktor. Yang pertama adalah tekanan, pressure. Tekanan di sini biasanya berkaitan dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan orang kalau terdesak pasti dia akan memenuhi dengan berbagai cara. Atau bisa yang kedua dengan faktor serakah, tamak. Nah, ini yang tentunya seharusnya lebih dihukum lebih berat dibanding dengan yang tadi faktor tentang kebutuhan. Lalu ada yang kedua tentang opportunity ataupun kesempatan. Ya, kesempatan ini biasanya berkaitan erat dengan yang namanya pengendalian internal. Lemahnya pengendalian internal. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini dia adalah menyiapkan alasan-alasan sebelum dia melakukan perbuatan fraud itu sendiri. Oke, selanjutnya, ini ada fraud tree ya. Fraud tree itu yang dikeluarkan oleh ACFE ada 3 kejahatan utama. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua aset misappropriation ataupun penggelapan dana, penggelapan aset, dan yang ketiga adalah fraudulent statement fraud ataupun penyalahgunaan laporan. Manipulasi laporan bisa, intinya dia kecurangan di bidang laporan keuangan ya. Jadi ini yang sekiranya bisa saya sampaikan pada pertemuan yang sangat singkat ini.
Barangkali nanti dari teman-teman ada sesuatu yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, monggo saya beri kesempatan dulu. Baik yang online ataupun yang hadir di kelas. Ada? Ada yang bertanya? Ya, Mas Noval. Bagaimana dengan kasus-kasus seperti pembunuhan, pemerkosaan, penjamretan, ataupun kasus-kasus sejenis itu? Apakah itu contoh dari politik? Oke. Di sini ada pertanyaan. Bagus. Bagaimana dengan kasus penjamretan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya? Ya. Jadi memang kita ada istilah kejahatan. Yang pertama itu white collar crime atau kejahatan kerah putih, dan yang kedua adalah blue collar crime ataupun kejahatan kerah biru. Nah, dalam akuntansi forensik dan audit investigatif kita lebih menitik beratkan kepada white collar crime, ya, di mana di antaranya ada korupsi, gratifikasi, penggelapan dana, penggelapan aset, suap, konflik kepentingan. Kita lebih menitik beratkan ke itu. Adapun pertanyaan dari Mas Noval, yakni tentang penjamretan, pembunuhan ataupun pemerkosaan, itu lebih kepada blue collar crime, ya. Jadi tentunya itu memang sebuah kecurangan, sebuah kejahatan, tapi tidak masuk di dalam dunia akuntansi forensik. Gitu, Mas Noval. Ada? Ya, Mbak Evina. Apakah fraud-free ACFE bisa diterapkan di Indonesia? Oke. Apakah fraud-free ACFE bisa diterapkan di Indonesia? Oke. Ya, kita lihat fraud-free di sini. Coba kita sambil jawab masing-masing, ya. Korupsi di ACFE itu ada. Di Indonesia ada enggak korupsi? Ada. Oke, berarti bisa. Terus yang kedua, aset misappropriation. Ini adalah penggelapan aset ataupun penyalahgunaan aset. Contoh, misalkan gini. Yang namanya mobil dinas, kendaraan dinas, itu seharusnya hanya digunakan untuk keperluan kerja. Tapi gimana kira-kira kalau pas ada liburan tahun baru, misalkan kita pergi ke suatu objek wisata, ternyata di situ ada mobil plat merah. Di Indonesia ada enggak? Ada. Berarti itu juga termasuk, ya, aset misappropriation bisa. Terus ada financial statement fraud. Nah, ini adalah manipulasi di laporan keuangan. Tentunya di Indonesia juga ada. Jadi secara konsep ACFE di Indonesia bisa diterapkan. Tapi mungkin tidak semua turunan daripada ACFE ini bisa diterapkan di Indonesia. Misalkan di Indonesia itu dulu terkenal dengan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi coba kita lihat di sini, fraud-free itu tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi. Nah, jadi bisa jadi apa-apa yang ada di ACFE bisa diterapkan di Indonesia. Ada juga mungkin sebagian ACFE yang tidak bisa diterapkan di Indonesia. Begitu juga kejahatan-kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia mungkin tidak masuk di ACFE ini.
Gitu Mbak Evina. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir? Ada? Satu pertanyaan lagi mungkin? Iya, Mbak Cherry. Ini sedikit juga dari Bang guys. Oke. Mengapa white collar crime itu sulit untuk diberantas? Oke. Mengapa white collar crime sulit untuk diberantas? Jadi biasanya hal demikian itu karena adanya kekuatan yang memang bahasanya tadi ya, fraud itu kan ada individu, ada kelompok. Ketika kelompok itu bisa jadi kita sulit di dalam memberantas. Jadi kalau saya prinsipnya adalah kita pasti tidak mungkin bisa memberantas 100%, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir. Lah harapannya adalah kita bisa mengurangi ya dengan cara gimana? Ya mulai dari diri kita sendiri. Ya kita mulai bertindak jujur, kita mulai bertindak disiplin, dan kita mencoba menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mana harapannya itu bisa meningkatkan kesadaran dan kita bisa memberikan contoh kepada halayak. Oke, baik teman-teman, sebagai penutup terakhir ada sedikit pantun ya. Hari libur ikut lomba lari, larinya mengikuti arah. Belajarlah yang rajin setiap hari, semoga masa depan menjadi cerah. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Dari saya Taufik Andristiano, saya akhiri. Pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.